Iksan Adi Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan atau soal nomor 1 tugas statistika. Tapi sebelum itu kita mengulas sedikit tentang konteks yang akan dibahas pada pertanyaan nomor 1 ini. Jadi ini tentang distribusi peluang untuk membaca diskrit. Ruang sampel diskrit itu adalah ruang sampel yang mengandung titik berhingga banyaknya atau sederetan anggota yang banyaknya sebanyak 8. Jadi ini masih berhingga, masih bisa dihitung. Dan selanjutnya distribusi peluang diskrit itu adalah himpunan pasangan terurut X, Fx, di mana X merupakan nilai peubah acak dan Fx merupakan fungsinya. Jadi X adalah nilainya, Fx adalah fungsi peluang atau distribusi peluangnya dari peubah acak diskrit X. Tapi ada syaratnya adalah sebagai berikut. Ada 3 buah syarat. Yang pertama, Fx lebih besar sama dengan 0. Jadi nilai peubah nilai fungsi tadi harus lebih besar dari 0. Sigma X Fx sama dengan 1. Jumlah peluang maksimal sama dengan 1 maksudnya. Dan probabilitas X sama dengan X sama dengan Fx. Ini untuk menghitung peluangnya. Kita langsung ke pertanyaannya. Soal yang diambil oleh kelompok kami adalah sebagai berikut. Untuk contoh soalnya, suatu pengiriman 6 notebook ke bagian IT Dell terdapat 2 yang cacat. Jika Duktek memilih 4 cara acak, cari distribusi peluang banyak yang cacat. Saya akan jawab. Jawabannya adalah sebagai berikut. Kita misalkan X adalah untuk peubah acaknya. Dengan nilai X, kemungkinan banyaknya notebook yang cacat yang dipilih oleh Duktek. Seperti soal di atas tadi, maka dapat memperoleh nilai 0, 1, dan 2. Keterangannya, untuk 0 ini adalah peluang tidak ada yang cacat dari tadi laptop yang dikirim tidak ada yang cacat maksud saya. Dan 1 untuk peluang yang cacat ada 1, 2 peluang yang cacat ada 2. Sehingga kita bikin bersamaannya, F0 sama dengan probabilitas X sama dengan 0 sama dengan 1/15. F1 sama dengan probabilitas X sama dengan 1 sama dengan 8/15. F2 sama dengan probabilitas X sama dengan 2 sama dengan 6/15. Ini adalah bentuk distribusi peluang PMF. Nah, sekarang kita ketahui dulu apa itu distribusi kumulatif atau CDF. Distribusi kumulatif Fx, suatu peubah acak diskrit X dengan distribusi peluang Fx dinyatakan sebagai berikut. Fx sama dengan probabilitas X lebih kecil sama dengan X sama dengan sigma T kurang dari sama dengan X, Ft, untuk minus tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga. Nah, untuk bentuk soal dan jawabannya adalah sebagai berikut. Dari soal sebelumnya, yakni suatu pengiriman notebook ke IT Dell terdapat 2 yang cacat. Jika Duktek memilih 4 cara acak, cari distribusi peluang banyak yang cacat. Nah, ini soal yang tadi, tapi kita selesaikan dengan cara distribusi kumulatif. Fx sama dengan probabilitas X kurang dari X sama dengan sigma 2 sampai T sama dengan 0 Ft untuk kesamaan awalnya. F0 sama dengan 1/15. F1 sama dengan F0 tambah F1. Jadi F1 adalah gabungan dari F0 tambah F1 sama dengan 1 ditambah 1/15 tambah 8/15 sama dengan 9/15. Untuk F2 nya kita tinggal F0 tambah F1 tambah F2. Jadi 1/15 tambah 8/15 tambah 6/15. Hasilnya 15/15. Kita ambil sederhana, jadi 1. Sehingga Fx ini 0, X kurang dari 0, 1/15, 0 kurang dari sama dengan X,
kurang dari 1. 9/15, 1 kurang dari X kurang 1 kurang dari X kurang 2. 1 X lebih besar dari 2. Jadi untuk satunya X-nya lebih besar dari 2. Saya akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 2. Jadi pertanyaan nomor 2 ini adalah mengapa pada distribusi probabilitas acak kontinu tidak menggunakan PMF tapi menggunakan PDF. Sebelumnya mari kita pahami dulu sifat peubah acak kontinu. Nah, peubah acak kontinu itu memiliki peluang sama dengan 0 untuk bisa persis sama dengan suatu nilai apapun itu. Jadi peluangnya adalah sama dengan 0 untuk bisa sama persis dengan suatu nilai. Misal hasil mengukur sesuatu. Misalnya tinggi badan seseorang adalah 160 saat kita ukur. Dengan meteran kita ukur 160. Tapi apakah bisa dipastikan bahwa tinggi orang itu benar-benar 160? Karena kurang 1 mili saja atau lebih 1 mili saja berarti tidak benar-benar 160 cm. Tentu sangat sulit untuk membuktikan. Nah, bagaimana untuk menyatakan ini sebagai bentuk probabilitas? Namun bisa diharapkan bahwa peluang suatu tinggi badan pada range tertentu tidak sama dengan 0. Bagaimana caranya? Kita gunakan ini contoh. Peluang tinggi lebih besar berarti 165, berarti di atas 155 ada 160. Masih bisa. Atau probabilitas 155 lebih kecil dari tinggi, lebih kecil dari 165. Jadi tinggi orang yang kita ukur tadi antara 155 cm sampai 165 cm, di antara itu interval. Maka dalam hal ini kita gunakan interval untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi mengapa PMF tidak digunakan dalam peubah acak kontinu, dalam distribusi peubah acak kontinu? Mengapa tidak menggunakan PMF? Nah, kita akan jelaskan di sini. Ini persamaan untuk PMF. Fx sama dengan P, X sama dengan X. Di sini bisa kita lihat bahwa PMF hanya bisa menyatakan probabilitas acak yang nilainya pasti, cacat, dan nilai variabel yang sudah diketahui. Nilainya sudah diketahui. Misalnya kita punya sebuah dadu dan kita lemparkan. Dalam pelemparan itu kita sudah bisa menebak. Karena hanya ada 6 nilai dalam dadu tersebut dan nilainya pasti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, mesti salah satu dari angka itu yang akan keluar. Sedangkan untuk PDF sendiri persamaannya adalah probabilitas A lebih kecil dari X lebih kecil dari B. Bisa kita lihat dari persamaan di atas, probabilitas didefinisikan dalam bentuk interval. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mencari distribusi probabilitas acak kontinu. Maka dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa PMF itu digunakan untuk menghitung distribusi probabilitas acak yang nilainya bisa dihitung seperti distribusi probabilitas acak diskrit. Sedangkan PDF untuk menghitung distribusi probabilitas acak kontinu karena yaitu bisa diukur tetapi tidak bisa dihitung. Dalam hal ini yang bisa diukur tetapi tidak bisa dihitung adalah sifat dari distribusi probabilitas acak kontinu. Baiklah, saya Diesita Zahara akan membahas mengenai peubah acak kontinu. Sebelumnya, kita ketahui dulu ruang sampel kontinu ini merupakan ruang sampel yang mengandung nilai tak berhingga. Contohnya, panjang setiap lagu pada album terbaru BCL. Panjang setiap lagu ini bersifat tak dapat dihitung sehingga memiliki nilai tak berhingga. Di peubah acak kontinu ini, kita mendapatkan peluang di mana P, X lebih dari A dan kurang dari B, di mana di dalam nilai peluangnya itu dapat berbentuk interval. Kemudian, kita juga dapat mengenal fungsi padat peluang atau PDF di dalam
peluang kontinu ini, di mana PDF ini memiliki 3 syarat. Yang pertama, fx-nya lebih besar sama dengan 0 untuk semua x bilangan real. Yang kedua, integral minus tak hingga sampai tak hingga fx sama dengan 1. Dan yang ketiga, untuk mencari peluang nilai a dan b, kita dapat mengintegralkannya dengan batas atasnya b dan batas bawahnya a. Oke, lanjut contoh soal. Yang itu, proporsi mahasiswa menjawab suatu tawaran lewat email berbentuk peubah acak kontinu X yang mempunyai fungsi padat fx sama dengan 2x plus 2 per 5 untuk x lebih dari 0 kurang dari 1 dan fx sama dengan 0 untuk x lainnya. Ditanyakan A, tunjukkan bahwa syarat kedua terpenuhi, dan B, cari peluang bahwa lebih dari 1/4 tapi kurang dari setengah orang yang akan menjawab tawaran tersebut. Baiklah, untuk yang A, menunjukkan bahwa syarat kedua terpenuhi. Nah, kita lihat di PPT sebelumnya, syarat kedua yaitu integral negatif tak hingga sampai tak hingga fx-nya sama dengan 1. Jadi kita integralkan dulu nilai x lebih dari 0 dan kurang dari 1 seperti berikut. Nah, kita integralkan semua nilai fungsi-fungsinya. Dilihat integral minus tak hingga 0 dan integral 1 tak hingga itu berjumlah 0. Jadi kita hanya bisa mengintegralkan 2x plus 2 per 5 sebagai berikut. Jadi kita integralkan dulu 2x plus 2 per 5 yang mendapatkan nilai x kuadrat plus 4x per 5. Nah, integral ini kan mempunyai fungsi batas atas 1 dan batas bawah 0. Jadi kita masukkan dulu fungsi 1 ini ke dalam x kuadrat plus 4x per 5 yang menghasilkan nilai 5 per 5. Kemudian batas bawah 0 kita masukkan juga ke dalam fungsi x kuadrat plus 4x per 5 sehingga menghasilkan nilai 0. Kemudian kedua nilai ini kita kurangkan dan menghasilkan nilai 1. Jadi fungsi dari 2x plus 2 per 5 ini memenuhi syarat kedua karena bahwasanya integral nilai fungsinya berjumlah 1. Oke, yang B, cari peluang bahwa lebih dari 1/4 tapi kurang dari setengah. Nah, ini kita dapat definisikan bahwasanya 1/4 itu A dan setengah itu B. Jadi coba kita lihat. Ini di syarat ketiga masuk jadinya. Dimana mencari peluang X lebih dari A kurang dari B, itu kita integralkan dengan batas atasnya B dulu, baru batas bawahnya A. Jadi seperti di PPT ini bahwasanya X lebih dari 1/4 kurang dari setengah sama dengan integral setengah dan batas bawahnya 1/4. Jadi setengah dulu baru 1/4. 2. Kemudian kita integralkan dan menghasilkan 9 per 20 dikurang 17 per 80 sama dengan 19 per 80. Nah, di peubah acak kontinu ini kita juga mengenal CDF atau distribusi kumulatif, atau kita beri simbol fx di PPT ini. Dimana untuk mencari peluangnya x lebih kecil sama dengan x dengan integral minus tak hingga x ft, serta untuk mencari peluang antara a dan b kita mengurangkan fungsi b terlebih dahulu baru fa. Kemudian contoh soalnya yaitu carilah fx dari fungsi padat pada contoh sebelumnya dan hitunglah p seper x lebih dari 1/4 kurang dari setengah. Fungsi padat pada contoh sebelumnya yaitu 2x plus 2 per 5 dengan x lebih dari 0 kurang dari 1, berarti 0-nya ini akan menjadi batas bawah di integral. Oke, kita lihat. Nah, rumus dari CDF tadi, di mana integral minus tak hingga x ft sama dengan integralkan dulu batas atasnya x, tetap masukkan x dan batas bawahnya minus tak hingga. Di sini tak hingganya ini kalau di dalam fungsi soalnya itu berjumlah 0, jadi kita masukkan fungsi batas bawahnya itu 0. Kemudian nilai dari 2x plus 2 per 5
kita masukkan T di dalamnya, karena mengikuti fungsinya itu harus bernilai T, sehingga menghasilkan nilai T kuadrat plus 4T per 5. Kemudian batas atas X sama X ini kita masukkan ke dalam fungsi, sehingga menghasilkan X kuadrat plus 4X per 5, dan 0 juga dimasukkan, jadi nilainya tetap 0, makanya hasilnya cuma X kuadrat plus 4X per 5. Kemudian di CDF ini kita menuliskan nilai fungsi-fungsinya, di mana fungsi X kuadrat plus 4X per 5 ini untuk X lebih dari 0 kurang dari 1, dan apabila fx-nya itu bernilai 0, maka itu untuk X kurang dari sama dengan 0. Kalau misalnya kita masukkan di sini 0 kan menghasilkan fx-nya 0, dan apabila fx-nya sama dengan 1, berarti untuk x-nya lebih dari sama dengan 1. Coba kalau misalnya kita masukkan di sini 1 plus 4 kali 1 per 5, jadi 5 per 5 sama dengan 1. Makanya x-nya di sini lebih besar sama dengan 1. Kemudian kita mencari nih peluang x lebih dari 1/4 kurang dari setengah. Nah, kita lihat di PPT ini bahwasanya untuk mencari peluangnya kita mengurangkan FB dan FA. Jadi peluang X lebih dari 1/4 kurang dari setengah itu mengurangkan F setengah dulu, baru F 1/4, dan dilihat hasilnya sama-sama 19/80. Nah, pada soal yang menggunakan fungsi PDF itu menghasilkan nilai yang sama juga, yaitu 19/80. Jadi nilai yang menggunakan PDF dan CDF itu sama menghasilkan 19/80, hanya saja jalannya yang berbeda. Kalau menggunakan CDF untuk mencari peluang A dan B, kita mengurangkan FB dikurang FA. Tapi kalau misalnya CDF, kita mengintegralkan nilai dari A dan B-nya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan pembicaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.